Oke, teman-teman, untuk Metaforce ini didirikan oleh Lado Oktanikov, ya, pendiri asli Forces. Metaforce ekosistem peningkatan dan perluasan penuh dari matriks sebelumnya, itu harus disadari, ya. Bisnis ini akan meluncurkan banyak produk blockchain, jadi banyak produknya, kita banyak cara pemasaran dengan bercerita tentang Forcecoin, tentang NFT, tentang Metaverse, sehingga daya tariknya lebih baik. Kemudian ini akan berkembang dengan sistem pemasaran matrik, Force Classic, dan Force Boss. Jadi di dalam pengembangan produk blockchain, ini adalah salah satunya keunikannya, yaitu pola pengembangan pertama di dunia dengan metode pemasaran sistem klasik dan Boss. Jadi kalau biasanya orang mengembangkan koin baru atau token baru, ya, itu biasanya ada namanya ICO, mereka membentuk development, kemudian membagi timnya, membagi tim bagian pemasaran, tim IT, tim program, tim penasehat, yang mana semuanya itu mendapatkan presentasi dari koin yang mereka buat. Tapi di sini tidak seperti itu polanya, dia menggunakan sistem pemasaran untuk sesama, untuk umum. Jadi semua orang terlibat di dalam pengembangan proyek ini tanpa ada ketidakadilan, artinya tidak menguntungkan individu tertentu. Jadi teman-teman dengan membeli program matrix sistem ini tanpa disadari sebenarnya kita ini mendevelop produk ini, ya, produk ekosistemnya. Dengan kita menjalankan membeli matrix sistem, kita terlibat di dalam pengembangan Metaforce Coin, kemudian NFT program, NFT platform, tanpa disadari kita terlibat langsung, artinya status kita sebenarnya bisa dikategorikan bahwa kita adalah debt-nya, ya, pengembangnya dari produk ini, karena semua orang terlibat. Oke, tahap awal pra-peluncuran adalah Force Matrix Classic sebagai sistem pemasaran dan distribusi Forcecoin beserta mendapatkan NFT. Nah, di sini teman-teman harus melihat secara detail. Kita bisa melihat, ya, perbedaan antara Forces dan Metaforce. Forces mempunyai website namanya www.forces.io. Kemudian Metaforce websitenya meta-force.space. Kreatornya Lado Oktanikov, sama kreatornya Lado Oktanikov. Walletnya yang digunakan adalah Trust Wallet, token Pocket, sama, ya, sama MetaMask juga, pada prinsipnya sama. Kemudian blockchain-nya yang berbeda di sini kita bisa melihat kalau Forces.io menggunakan blockchain Binance, kalau blockchain-nya Metaforce menggunakan Polygon. Untuk teknologinya sendiri, Forces menggunakan BIP20 atau Binance Smart Chain. Untuk Metaforce teknologinya itu ERC20 Postchain atau plasmanya Ethereum teknologi. Nah, untuk alat transaksi pembelian level programnya, kalau di Forces BUSD, itu Forces menggunakan BUSD, kemudian ada juga yang menggunakan Ethereum dan Tron, ada 3. Nah, kalau untuk Metaforce, pembelian level programnya menggunakan DAI Stablecoin. Oke, gas fee-nya kalau di Forces itu menggunakan BSC, Binance Smart Chain, ya, atau BNB. Kemudian kalau untuk di Metaforce menggunakan Matic Polygon. Oke. Kemudian untuk matriknya di program Forces itu ada namanya matrik X3, X4, Triple X, dan X Gold. Ada 4 matrik. Nah, kalau di sini kita bisa melihat ada namanya matrik klasik, ada juga namanya Boss matrik, ya. Artinya secara komponen matrik Forces BUSD itu ada semua di dalam Metaforce, bahkan disempurnakan, yang mana di sini tidak ada S2, ya, nggak ada X2, tapi di Metaforce ada namanya X2 nanti di Boss. Jadi Boss matrik itu terdiri dari 5 matrik gabungan yang digabungkan di dalam urutan level program. Kemudian di Forces itu nggak ada reactivation, tapi di situ ada namanya freeze pembukuan. Di situ juga tidak ada auto. Di Forces juga tidak ada NFT marketplace, tapi di sini ada, ya. Nah, jadi ada banyak sekali perbedaannya. Di sini produknya poinnya hanya matrik aja,
ya ini aja produknya, artinya kita murni memasarkan matriks sistem. Tapi kalau di sini ada banyak produk, kita bisa memasarkan matriks sistem itu sendiri, kita bisa memasarkan NFT itu sendiri, kita juga bisa memasarkan Forcecoin itu sendiri, dan lain-lain. Ya, ada banyak sekali cerita kita di dalam pemasaran Metaverse ke depannya. Sehingga apa yang terjadi di Metaverse ini akan terjadi yang namanya peningkatan maksimal. Peningkatannya di mana? Pertama itu adalah perluasan market. Market yang akan tertarik itu adalah misalnya NFT market, orang-orang yang suka bermain NFT. Kemudian Metaverse, orang-orang yang terbiasa yang melihat potensi dari Metaverse itu akan tertarik. Trader Club, staking. Staking ini masuknya ke investor level. Yang tadinya investor level tidak tertarik di proyeknya Porses.io, dengan adanya staking program, ada presentasi yang dikeluarkan dari algoritmanya, sehingga ini menarik investor. Yang suka main koin juga tertarik karena Metaverse punya koin sendiri. Yang mempunyai, yang menyukai produk-produk blockchain juga ada nanti marketplace-nya, ada platform social network-nya, dan banyak produk blockchain lainnya. Jadi cukup luas ya. Selain perluasan market, juga di sini terjadi yang namanya perluasan sumber uang. Saat ini kita menerima Pors Classic aja, kita sudah mendapatkan sumber uang pertama. NFT diluncurkan, kita sudah mendapatkan sumber uang yang kedua. BOS Classic program diluncurkan, kita mendapatkan sumber uang yang ketiga. Begitu juga Metaverse diluncurkan, dan seterusnya. Ya. Jadi sumber uang berlipat-lipat sumber uangnya, yaitulah terjadi perluasan sumber uang atau banyaknya potensi uang yang akan kita dapat dari Metaverse. Selain dari itu juga pastinya perluasan ilmu pengetahuan. Mungkin di dalam pengembangan Porses.io kita tidak mendetailkan Metaverse, NFT, tapi ke depannya di proyek ini pasti kita akan mendetailkan tentang Metaverse, NFT, uangnya di mana. Seperti itu. Artinya banyak sekali peningkatan-peningkatan yang akan terjadi di Metaverse.